lawan pencobaan dengan bertekun. Bila kau menangkan, kau semakin teguh. Semua kejahatan kau taklukkanlah. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 17 Maret 2022, diambil dari Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang roti, siapa yang tidak tahu roti? Ya, roti adalah salah satu makanan yang bisa membuat kita kenyang. Tapi roti yang disuguhkan oleh Yesus adalah roti yang sungguh amat sangat berbeda. Dan kita tahu amang-inang dalam pelayanan Yesus Kristus, roti kerap kali dipakai, kerap kali menjadi simbol dalam pelayanan dan pengajaran dan pemberitaan Injil. Salah satu contoh yang paling pertama adalah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan, hanya dengan 2 roti, 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang dapat makan dengan kenyang, bahkan berlebih sampai dengan 12 keranjang. Sungguh mukjizat yang sangat luar biasa, bukan? Yang kedua yaitu Yesus mengatakan bahwa dia menyimbolkan bahwa dirinya adalah roti yang hidup. Artinya siapa yang menerima Yesus, dia tidak akan mengalami kelaparan secara rohani, tapi dia akan dipuaskan. Dan yang ketiga yaitu firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yang tertulis dalam Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjamuan makan yang sedang dilaksanakan oleh Yesus dan ke-12 muridnya adalah di saat di mana mereka sedang merayakan Paskah. Merayakan Paskah waktu itu merayakan pembebasan mereka dari maut. Terlebih Tuhan melewati mereka. Pesak artinya melewati, ketika Tuhan hendak memberikan tulah yang terakhir, yaitu anak sulung mati. Ketika bangsa Israel sedang dalam penjajahan atau sedang dalam penindasan oleh bangsa Mesir.
Mereka, Yesus dan murid-muridnya merayakan peristiwa tersebut. Tapi ada hal yang baru lagi yang hendak diberikan makna oleh Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan Paskah, yaitu di kalimat terakhir, ambillah, inilah tubuhku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hari-hari terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Di dalam itu Yesus hendak memberitakan bahwa Dia akan mengalami penderitaan. Siapa yang menerima tubuh Kristus, dia berarti mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Amang, Inang, dan saudara-saudara sekalian mengingat renungan harian di hari Kamis minggu yang lalu, yaitu berbicara tentang darah Kristus. Sekarang berbicara tentang tubuh Kristus. Hal tersebut, kedua hal itu, bagi kita yang sudah menerima perjamuan kudus, pasti kita telah mengerti apa arti dari darah dan daging Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikuti perjamuan kudus adalah saat di mana kita mengingat kembali, merenungkan kembali, menyerap kembali, yaitu peristiwa penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan pada saat itu juga kita mensyukuri pengorbanan Yesus Kristus bagi kita, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita tidak lagi diperhamba oleh iblis, oleh dosa, namun kita sudah menjadi milik Tuhan. Di dalam perjamuan kudus tersebut pun kita diingatkan untuk melakukan pertobatan. Ya, setiap orang yang telah menerima darah dan tubuh Kristus, itu artinya telah meresapi pengorbanan Yesus Kristus. Dan artinya juga kita memiliki karakter Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga mendorong kita untuk juga melakukan pertobatan setiap saat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tubuh Yesus yang telah diberikan melalui pengorbanannya di kayu salib adalah sesuatu yang sangat berharga. Dialah roti kehidupan kita secara rohani dan secara spiritual. Oleh karena itu, mari kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mari tetap menjadikan Yesus sumber kepuasan dalam kehidupan kita. Selamat memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, roti kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan puji-pujian bagimu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa Engkau menyapa kami, Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak akan pernah kelaparan baik secara jasmani maupun terlebih secara rohani. Karena Engkau telah ada di dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah mengalir di dalam kehidupan kami. Darah dan daging-Mu Tuhan telah kami terima di dalam iman percaya kami Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan kami, kekuatan iman kami Tuhan untuk menjalankan kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan juga selalu menjalankan perintah-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau yang memberkati, Engkau yang menjagai kami bersandar dan berpengharapan kepada kuat kuasa-Mu Tuhan. Bimbing dan iring-iringi kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kami tidak melakukan dosa, sesuatu yang Engkau tidak sukai ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang akan beraktivitas dimanapun mereka berada. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan niat-niat jahat dari orang lain Tuhan Yesus. Yang sembuh, yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau berikan jalan keluar, yang dalam keadaan berduka Engkau hiburkan, yang dalam penantian Engkau berikan pengharapan, yang sedang berkarya Engkau bimbing dan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.